Kisah kejam seorang suami yang kejam terhadap istrinya. Seorang pria membawa istri dan 3 anak berkulit hitamnya. Dan berkata, bahwa istriku telah berlaku adil padanya. Bahwa dia harus membuktikan kesuciannya dengan meletakkan tangannya di atas Al-Quran. Namun kali berikutnya lahirlah bayi berkulit hitam. Jadi raja memenjarakan wanita ini. Istana itu didekorasi dengan sinar matahari. Dan ada desain dan lukisan emas di langit-langitnya. Yang akan menghancurkan keindahan istana ini. Kepribadiannya memancarkan gambaran kemegahan di mana-mana. Setelah memecahkan masalah raja di sini, untuk melihat tugas mereka sendiri, bersamaan dengan tugas mereka, suara raja pun didengar. Di belakangnya ada tinggi seseorang dan sangat tampan. Es bergerak lambat. Dan tatapannya membuat takjub para pria dan wanita di istana. Keseriusan yang mendalam telah berkembang di matanya. Yang berjalan tanpa suara di depannya. Gema lembut langkah kaki pria dan wanita bisa terdengar. Sehingga tidak seorang pun terpikir untuk bersikap tidak sopan di hadapannya. Dan kemudian pria itu menundukkan kepalanya dan bernyanyi. Nama saya Abdul Rahman dan ini istri saya Gulbano. Yang mana kita termasuk keluarga kita. Kasusnya ada di pengadilan. Aku tidak memperkenalkan diriku, karena sekarang kesabaranku telah habis. Dan membaca tulisan ringan di wajahnya, Abdul Rahman berkata, kami memberitahu istri kami bahwa kami menganggapnya suatu kehormatan. Tapi dia telah melukai kepercayaan kita. Dan mukanya tegas. Katanya sambil sedikit ragu. Ketiga anak ini akrab dengan saya. Lihatlah ketiga anak hitam itu. Istriku juga berkulit hitam, tetapi ini bukan milikku. Ada kerutan di dahinya, dan matanya tertuju pada Abdul Rahman. Setelah beberapa saat hening, sang raja berkata dengan suaranya yang berat, Abdul Rahman, ini tuduhan yang sangat serius. Apa yang kau kenakan pada istrimu? Bisakah Anda menjawab ini? Apakah Anda punya bukti atau ini hanya kesombongan Anda? Abdul Rahman segera merespons. Anak-anak ini sendiri adalah buktinya. Warna kulit mereka tidak cocok dengan keluargaku. Bagaimana mungkin? Itulah darah dan garis keturunan saya untuk beberapa saat. Dahi dengan ibu jari tangan kanan Anda. Semoga Abdul Rahman berpikir mendalam dengan mendukungnya. Dia menatap matanya dan berkata, dan dengan suara yang dalam Anda telah mengutarakan pikiran Anda. Namun kami tidak akan menilainya tanpa mendengar dari Anda. Wanita, apa yang kau katakan? Apa tuduhan Anda ini? Wajah Gulbano menjadi pucat saat membela diri. Dia mengangkat matanya dari tanah dan air mata terlihat di matanya. Suaranya bergetar. Yang mulia, saya tidak bersalah. Saya tidak pernah mengkhianati anak-anak itu. Apa yang terjadi pada suamiku? Aku tidak pernah selingkuh pada anak-anak ini. Raja kotaku mengangkat bantalnya dan berkata dengan lembut. Ia mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Abdul Rahman. Kamu telah membuat tuduhan serius terhadap istrimu, tetapi kamu hanya menyebutkan warna kulit anak-anak ini. Jika apa yang kamu katakan ternyata bohong, kamu harus menanggung akibatnya. Apa yang aku katakan itu benar. Kalau aku berbohong maka aku siap dihukum dan hari ini pun aku terdiam sejenak di pengadilan. Keheningan yang mendalam menyelimuti wanita di istana ini, dan pancaran kepribadiannya terlihat di seluruh aula. Raja yang selalu percaya pada kejujuran. Dan dia tampak begitu serius pada saat itu. Ned, sehingga hanya dialah yang bisa menjawab pertanyaan itu sehingga dia mulai menangis lebih sopan di dahinya untuk melihat apa yang terlihat jelas dalam kata-katanya. Sesaat ketegangan aneh terasa dan perlahan-lahan dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Jika kamu tidak berkomitmen pada sumpah untuk membuktikan cintamu, maka kami tidak akan memengaruhimu dengan cara apapun. Di mana-mana dan dari mata wanita ini, semua orang setuju bahwa dia benar-benar puas dengan keputusan raja. Air mata mulai mengalir dari matanya dan Majid menundukkan kepalanya dan menatapnya. Ada sedikit ekspresi kekerasan di wajahnya. Tetapi dia tetap diam seolah sedang menunggu jawaban wanita itu. Sang raja merasakan kegelisahan aneh di balik kesunyian wanita itu, seakan-akan ia menyembunyikan suatu bahaya atau suatu rahasia besar. Namun ia tidak mengatakan apapun,
dan setiap orang di istana merasakan keseriusan momen itu di dalam hati mereka, dan cahaya lampu di istana menambah kemegahan dan kemegahan warna kereta itu. Anak-anak itu berdiri diam di tempat mereka masing-masing. Wajah mereka yang polos dan mata mereka yang polos kadang-kadang memandang ke arah anak-anak itu dan kadang-kadang ke arah sang raja. Kemegahan mereka menambah kedalaman kata-katanya. Ia telah menjadi bibi dan bibirnya terdiam namun matanya terpaku pada wanita yang selama ini bersembunyi di balik kebisuannya dan setelah itu wanita itu menarik napas dalam-dalam dan ada air mata di matanya. Wanita itu menundukkan kepalanya lalu menatap raja dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Rajaku, aku sangat malu telah membawa musik itu kepadamu, tetapi Tuhan kami menjadi saksi bahwa kami tidak bersalah." Mata raja menunjukkan kesan sesaat seolah-olah tidak pantas untuk membangkitkan citranya. Ia telah mengumumkan bahwa saat ini adalah awal dari suatu keputusan besar dan terlepas dari Tuhan yang menjadi kepribadian raja. Ia tetap diam dan menunggu jawaban wanita itu dan ia segera mengambil Al-Quran dan pergi ke arah wanita itu. Air mata mulai mengalir dari mata wanita itu sementara tangannya gemetar dan ia menatap wajah wanita itu tanpa rasa takut. Wanita itu meletakkan tangannya yang gemetar di atas Al-Quran dan berkata, "Namaku Gulbano dan aku tidak bersalah. Aku tidak melakukan apapun. Apalagi yang akan aku doakan kepada Allah? Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Tatapan mata Abdul Rahman beralih ke arah perempuan itu, yang menandakan bahwa saat itu dia bukan anaknya. Majid ingin mempercayai ketidakbersalahannya, karena dia menanggapi kata-katanya lebih serius, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata bahwa istriku memiliki kepercayaan penuh padanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mata semua orang di istana tertuju pada wanita ini, dan ada kemarahan tertentu di mata raja yang memberitahunya bahwa dia ingin memahami kedalaman masalah ini. "Saya telah mendengar bahwa apa yang kalian berdua katakan akan sepenuhnya benar. Tetapi apa yang kalian berdua katakan akan sepenuhnya benar. Kepolosan kalau ya, maka kita akan segera mengakhiri perkara ini. Akan tetapi perkataan raja ketika itu sungguh-sungguh memperlihatkan kebesaran dan kebijaksanaan dirinya sehingga dengan kesaksian ini ia dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Raja sangat sedih dan khawatir pada saat itu, yang merupakan kesaksian akan kondisi mental raja. Dan ketika wanita itu pergi bersama keluarganya, mata raja menatapnya dengan penuh minat. Dan keheningan di dalam adalah sesuatu yang lain. Barangkali tersembunyi dari pandangannya sampai sekarang, gerombolan rakyat sekali lagi datang kepadanya dengan keluhan-keluhan, tetapi tidak ada lagi binar di matanya seperti sebelumnya dan tidak ada kedamaian di wajahnya, yang merupakan ciri khas sifatnya yang gelisah. Menteri yang selama ini merupakan sahabat karib sekaligus penasihat raja, segera mulai mengikuti sang raja. Ia tahu bahwa perasaan aneh dalam diri sang raja tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahwa ruangan ini dimasuki dengan pedang kecil di tangannya, melainkan digunakan untuk mengungkapkan isi hatinya. Ada keheningan di udara ruangan itu, seolah-olah dinding ruangan ini, yang pernah menjadi sumber kegembiraan dan kedamaian, merasakan sesuatu yang berbeda, tetapi bahkan pada saat itu keheningan raja tetap ada. Anda masuk dan mendekati raja. Apakah ada perubahan dalam suasana hati Anda? Nampaknya, ada rasa khawatir, sedih dan kekeluargaan dalam suaranya. Ia tahu bahwa menteri itu adalah sahabatnya yang paling setia. Lebih dari yang dapat saya gambarkan, menteri itu sama sekali tidak melunakkannya. Suara sang raja terdengar seperti sedang menghadapi sebuah pertanyaan yang dalam. Ia tersenyum dan berkata, "Baginda, jika Baginda menganggap seseorang tidak bersalah, maka Baginda telah mengambil keputusan yang sama, yakni memberitahukan sesuatu yang lain, padahal ia tidak berbicara atas nama menteri." Ada kebenaran dalam persahabatan mereka yang bahkan raja tidak melihatnya. Tokoh terkenal itu mempercayainya karena persahabatan mereka semakin erat dan tumbuh seiring waktu. Kemudian, sambil menatapnya, ia berkata, "Mungkin aku memanggilmu Darsh, tetapi ada hal lain yang tidak bisa kukatakan kepadamu." Ia pun terdiam, memikirkan sesuatu tentang sang raja. Setelah memerintahkannya untuk mengurus hal itu, dia meninggalkan ruangan itu, sambil duduk di tempatnya. Bayangan pikiran-pikiran mendalam tampak di matanya seolah-olah dia sedang mencari solusi antara masalah-masalah negaranya, tuntutan keadilan, dan masalah-masalah hatinya. Ketika mulai, sang raja memejamkan mata sejenak dan suara adzan menenangkan kegelisahan hatinya. Ia pun pergi ke pom bensin Mako miliknya yang mewah namun sederhana,
Di sana terdapat sumber air bersih. Beliau berwudu dengan setiap tetes airnya, bersyukur kepada Allah atas wudu yang telah dilakukan. Ruangannya pun ditata secara khusus, dengan wangi harum yang samar-samar menyebar ke seluruh ruangan. Kendati pun dia sangat agung dan agung, namun dia tetap bersujud di hadapan Allah, dan pada setiap rakaat hatinya hanya tertuju kepada keridaan Allah. Kesulitan, masalah kesejahteraannya dan doa untuk kedamaian batinnya. Ketika sedang berdoa, ia melipat kedua tangannya dan berkata dari lubuk hatinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Ya Tuhanku, ubahlah kekhawatiranku menjadi kedamaian dan berikanlah aku kekuatan untuk mengikuti jalan MU. Amin." Wajahnya tampak lebih damai dan sedih dari sebelumnya. Hamia beranjak ke mejanya, di mana kamarnya yang selama ini menjadi saksi bisu kesusahannya, kini telah dipenuhi kedamaian dan cahaya rohani baru, sebab ia tahu bahwa ibadah terbesar seorang penguasa adalah mengabdi kepada rakyatnya. Namun, 9 bulan telah berlalu di tangannya. Seperti biasa di pengadilan, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik hatinya, seperti cahaya pagi saat ia menghabiskan waktu bersama istrinya. Bicaralah pada istrimu dan dia. Dan istrinya, yang sangat sederhana, duduk di sampingnya. Senyum polosnya menenangkan hati sang raja dan dia berkata, "Ini tidak lain adalah kegembiraan hidup kita." Dia berkata dengan suara lembut, "Cinta dan ketulusan Anda adalah dukungan terbesar kami." Sang raja segera melepaskan tangan istrinya dan mulai berbicara serius. Saat mengambil sumpah, matanya tertuju pada menteri. Menteri itu membungkuk dan memberi hormat dan berkata, "Yang mulia, maafkan saya membuang-buang waktu Anda yang berharga, tetapi saya harus memberitahu Anda sesuatu yang penting." Wajah raja serius, tetapi dia berkata dengan lembut, "Ada apa?" Menteri itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya minta maaf, Yang Mulia." Lelaki yang membawa istrinya 9 bulan lalu, yang telah menyentuh Al-Quran dan bersumpah atas ketidakbersalahannya, ingin izin untuk hadir di pengadilan hari ini. Mendengar ini, kerutan dalam terbentuk di dahi sang raja. Ia terdiam beberapa saat, seolah-olah sedang berpikir keras. Kemudian ia berkata dengan suara lembut, "Sekarang kita akan memenggalnya dan datang ke pengadilan." Raja terdiam beberapa saat, lalu istrinya bertanya dengan lembut, "Wanita mana yang telah bersumpah di atas Al-Quran?" Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepengecutan, dan dia berkata, "Ini adalah kisah yang panjang dan lama. Kita belum mengucapkan selamat tinggal kepada istri kita." Dahinya, yang membuat wajah istrinya mencerminkan kelembutan dan cinta, dia menundukkan kepalanya kepada Aaji dan berkata, "Aku akan senang jika kamu segera datang. Aku akan menjadi sangat penting bagimu." Kalaupun dia tidak berjalan di bumi, namun kemuliaan dan kemegahannya ada di sekelilingnya, dia penuh dengan keindahan. Mata mereka menyipit. Namun, perasaan aneh akan keindahan dan rasa hormat memenuhi hati mereka. Saat raja memasuki pintu masuk istana, ia membuka matanya. Dia memiliki pandangan yang serius dan kepribadiannya menawarkan mereka rasa aman saat mereka menuju kehancuran mereka. Dengan itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya dan dengan suara seperti itu, dia menyampaikan bela sungkawa kepadanya. "Namun hari ini saya melihat bahwa ketika Abdurrahman mempersembahkan anak ini kepada raja, ia terdiam sejenak, yang tidak sesuai dengan wajah Abdurrahman atau istrinya Gulbano. Ia berbicara dengan penuh emosi, 'Istri saya masih mengatakan bahwa dia tidak bersalah, tetapi saya meminta Anda bahwa anak-anak ini bukan anak saya dan bukan kebetulan bahwa seluruh keluarga saya juga berbohong.'" Matanya berkaca-kaca. Ia berkata dengan nada yang menawan dan rendah bahwa masalah ini diajukan di pengadilan kita berulang kali dan setiap kali kita mendengar cerita yang sama bahwa tidak ada anak yang setara dengan ayahnya. "Istrimu tidak tahu hukum kerajaan kita," Abdurrahman menjawab dengan gugup. "Dia tahu segalanya. Tetapi ketika aku memintanya untuk ikut denganku, dia mulai menangis." Dan raja berkata sebagai menterinya dan memasukkan wanita ini ke dalam penjara, "Kami pasti akan menggantungnya sehingga dia menjadi simbol kerajaan yang tersisa." Menteri itu menundukkan kepalanya dengan sedih dan raja menatap Abdurrahman untuk melaksanakan perintahnya. Seolah-olah sedang mengujinya, dia berkata dengan nada tegas,
Kamu tidak perlu khawatir lagi. Istrimu akan dihukum dan dia sendiri akan mengatakan yang sebenarnya tentang siapa ayah dari anak-anak ini. Anak-anak ini tidak bersalah. Jangan lakukan ketidakadilan kepada mereka. Namun ada rasa sakit yang tersembunyi di matanya. Dia perlahan berjalan keluar, sambil melihat ke belakang. Suasana di istana masih hening dan berat. Semua mata tertuju pada wajah sang raja. Ketika sang raja berdiri dari tidurnya di istana, ada garis-garis keseriusan yang dalam di wajahnya. Menteri itu menundukkan kepalanya dengan hormat dan mengatakan kepadanya bahwa, seperti yang diperintahkan Yang Mulia, wanita itu telah dipenjara. Dia tidak menjawab apapun. Sambil menggelengkan kepalanya, sang menteri berjalan menuju ruang pribadinya. Ia berusaha untuk mengerti, tetapi 2 hari berlalu dengan lambat. Namun dalam 2 hari tersebut, tidak ada satu momen pun di mana ia mendengarkan permasalahan rakyatnya dan mengambil keputusan. Namun tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepadanya. Hatinya terbangun oleh suatu beban yang tidak diketahui dan setelah sholat ia mulai melafalkan nama Allah. Tetapi pengaruhnya mulai bergerak ke arahnya. Wanita itu telah datang ke istana. Raja telah melihat ketidakberdayaan dan kepolosannya dengan mata kepalanya sendiri. Ia telah menelan banyak racun dan air matanya telah mengalir jauh ke dalam hatinya Dan air matanya telah menetes jauh ke dalam hatinya, menyadari bahwa wanita itu tidak bersalah, bahwa itu bukan salahnya, tetapi dia sama marahnya seperti anak kecil itu karena dihadapkan dengan bayi yang baru lahir 2 hari yang lalu. Bahkan saat itu, ia masih memikirkan saat-saat ketika, seolah-olah seseorang melarangnya masuk. Ia melipat rosarionya dan menyimpannya bersamanya, dan hatinya dipenuhi dengan emosi, tetapi ia diam-diam meninggalkan tempatnya dan mulai masuk ke dalam. Matahari malam telah menyebar kemana-mana dan lampu-lampu istana memancarkan cahaya redup. Begitu sang raja mendekati ruang bawah tanah itu, para prajurit yang ada di sana segera menundukkan kepala dan memberi hormat, dan para prajurit pun heran karena pada saat itu sang raja tidak dapat memasuki ruang bawah tanah itu. Raja pun melangkah pelan-pelan mendekati penjara wanita itu. Pemandangan yang disaksikannya menggetarkan hatinya dan tanpa pikir panjang, teriakan pun lolos dari bibirnya. Dinding-dinding yang sunyi itu mulai menusuk jantung sang raja. Engkau tahu, aku tidak berbuat salah. Dan saat itu juga langkah sang raja berbalik, berjalan di depannya. Setelah beberapa saat, ketika dia bangkit dari sujudnya, wajahnya gelap dengan air mata di matanya dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia berkeringat, takut akan penderitaannya sendiri dan di saat yang sama, menatapnya dengan ketakutan di matanya. Raja duduk dan berkata, "Tetapi kamu melihat kebenaran di matamu dalam 9 bulan. Satu-satunya kejahatan yang kulakukan adalah menjadi istri orang seperti itu. Saya telah berusaha meyakinkan suami saya berkali-kali bahwa saya tidak bersalah. Tetapi suami saya selalu menganggap kulit gelap itu buruk dan mengolok-oloknya, dan saya jelas pernah mendengar hal ini dari ayah mertua suami saya. Suamiku tidak mengerti ini. Jika kamu tidak percaya padaku, dia akan menceritakan semuanya padamu." Dia terdiam sejenak, seolah-olah pikirannya mencoba memahami semuanya. Untuk mengetahui akar permasalahannya, pada saat itu juga raja memutuskan untuk mendatangi rumah Abdurrahman dan menyelidiki masalah tersebut. Selang beberapa jam kemudian, sang raja memanggil Abdurrahman dan ibu mertua pun menceritakan hal yang sama bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan para tabib dan dokter ahli, serta telah menundukkan kepala Abdurrahman. Di mata Allah, warna kulit dan ras tidaklah penting, karena Anda memiliki rasa hormat yang sama seperti anak-anak Anda sendiri dan telah berjanji kepadanya bahwa dia akan memperlakukan istrinya dengan baik. Raja memahami hari itu bahwa aturan ini bukan hanya tentang membuat aturan dan menerapkannya, melainkan ini tentang menabur benih keadilan di hati pengikut Anda.